Ada banyak sekali kisah misteri yang pernah dialami oleh Robert Muldoon saat menjalankan tugasnya di Jurassic Park pada tahun 1991. What the? That's a raptor! Bahkan, secara tidak kita duga bahwa selama ini di Jurassic Park memiliki dua spesies Dilophosaurus yang sangatlah berbeda. To airlift him out, and then I want to enter while these girls are still in here. But by the looks of it, it'll be evening before Regis makes the call to allow any of us. Penasaran sama alur cerita Jurassic Park found footage Muldoon Log episode 4, 5, dan 6 karya Alia Wada dalam channel ini? Udahlah dengerin sampai kelar agar kamu makin kepo lagi. Holy. Thanks for keeping your eye on the Rex, Ray. Oh, You good, Muldoon? Go. Must go fast. Cerita masih berlanjut ketika Muldoon memperhatikan perilaku T-Rex remaja yang kini telah berusia 2 tahun. Understood. Tidak lama kemudian, Rexy datang dengan aumannya yang sangatlah keras untuk mengusir keberadaan T-Rex remaja itu. The lab wanted. Menurut laporan dari putri Dr. Gary Harding yang ahli dalam bidang biologi lapangan bahwa T-Rex dewasa tidak akan pernah mau berbagi kepada T-Rex lain kecuali keluarganya sendiri. Bahkan sangat tidak mungkin kedua T-Rex ini mampu bertahan hidup berdampingan dalam satu kandang. Keesokan harinya, Muldoon mulai mengecek keadaan perimeter bagian timur lewat arahan dari Ray Arnold. Secara tidak disangka, seekor Apatosaurus lah yang meniduri perimeter sensor gerak dengan tubuh besarnya. Your motion sensor is now being flattened by a 20-ton sauropod. Oh, man. All right, let me check this out. I'll call you back. Setelah mengetahui situasinya, Muldoon mengecek kondisi Apatosaurus yang kini sedang beristirahat. Bagi Muldoon, ketika Apatosaurus berbaring dapat menyebabkan sebuah tekanan mendadak pada bagian paru-paru, sehingga bisa menimbulkan hal yang berbahaya. Apatosaurs will sometimes lie on their sides to relieve limb pressure or to doze during the hotter hours of the day. Not common, but not dangerous when the ground is level and the animal's in good condition. Setelah Muldoon mengamati segala kondisi Apatosaurus, tidak lama kemudian Apatosaurus tersebut segera bangun dari tempat tidurnya, sehingga Muldoon memberitahu keadaan sekitar kepada Roy Arnold untuk segera meribut sistem sensor dalam kandang Apatosaurus. She's freed the motion sensor, Arnold. Okay, perfect. I'm going to reboot that one. Tepat di area jalanan utama, terdapat 2 orang pekerja yang kini sedang beristirahat sambil meminum secangkir kopi. Dengan santainya, salah satu pekerja tersebut malah asyik joget pargoy. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu bahaya yang mendekat lalu menimpa mereka. Di malam harinya, Muldoon menjelaskan bahwa tragedi itu, sang korban tidak selamat setelah tersengat listrik berkekuatan 10.000 volt. Dengan kondisi korban sangatlah tragis, di mana arus listrik menghantam tepat di bagian belakang leher dan bagian kepalanya, hingga mampu membakar helmnya sampai tembus, sampai meninggalkan bekas hangus yang sangatlah mendalam pada tubuh korban. His body was smoking even after I arrived on scene. And that was a good 10 minutes later. One tug from that animal and he was yanked straight into the live wires. Bahkan, Muldoon mengucapkan pesan bela sungkawa antar sesama rekan kerja dan pihak keluarga Gonzales. Sampai di mana Muldoon seringkali berpesan, jangan pernah membelakangi predator. Hal itu akan membuat korban sebagai suatu bentuk kelemahan dan peluang bagi predator untuk menyerang korban tentunya. You can't turn your back on a predator ever. They sense it as a weakness, as an opportunity to strike. Adegan berpindah ke bagian menara pengawas kandang raptor terbaru, di mana Muldoon terlihat emosi terhadap keputusan dari John Hammond, dikarenakan dia tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal terkait pemindahan raptor ke kandang terbarunya. His answer infuriated me. He said, and I quote, "It's classified." I had a good go at him after that. I'm sensing the scientists know something I don't about the raptors.
Di sisi lain, Muldoon mendapatkan kabar dari divisi Hortikultura yang mengurusi bagian dalam kandang raptor terbaru yang kini telah diselesaikan, dan pihak terkait ingin Muldoon segera menyetujui persetujuan penyelesaiannya. Namun, ketika Muldoon melakukan pengecekan ulang, dia menemukan beberapa masalah yang cukup serius pada hasil penyelesaiannya. These trees have branches that are sturdy enough to take a raptor's weight. Give them a few days to assess this pen and they'll be using those limbs like ladders. Dari pengamatan Muldoon, pohon yang memiliki cabang yang cukup kokoh mampu menahan berat badan raptor. Hal ini akan mempengaruhi pola pikir raptor untuk menggunakan dahan pohon seperti layaknya tangga. Setelah mengamati kandang raptor terbaru, Muldoon kembali ke ruangannya untuk bisa beristirahat yang terlihat sederhana yang berbaur dengan alam. Bahkan Muldoon memberikan sedikit informasi terkait ruangannya dengan banyak hal, mulai dari bagian ruangan milik Tony sendiri, komputer, peta Isla Nublar, dan senjata yang dibutuhkan oleh orang dalam ruangan demi menjaga keamanan yang ada. My cubicle's over here, nothing fancy. Field logs, radio, maps of the island, everything I need. That cabinet, tranks, flares, shotguns, tools you pray you won't need. Keesokan harinya, Muldoon mengamati area sekitar sambil melihat kawanan Apatosaurus dan melihat kandang T-Rex dari kejauhan. Muldoon mengungkapkan kebingungannya bagaimana bisa seekor T-Rex bisa sakit setelah minum air yang berasal dari laguna. Selanjutnya, Muldoon mengamati sang remaja yang menjadi dalang atas kematian seseorang pekerja taman kemarin. Saat ini, sang remaja tengah berdiam diri sambil menikmati sarapannya. Secara tidak terduga, menu sarapannya lah yang membuat Muldoon terkejut. I think she's come across something for breakfast right now. What the? That's a raptor! Setelah melihat kejadian yang ada, Muldoon langsung mengabari Roy Arnold dari kejauhan demi mendapatkan kepastian yang ada. Sampai Muldoon ingin mendapatkan kepastian dari semua jumlah dinosaurus yang ada di Isla Nublar saat ini juga. Total animals expected and found are the same. And before you ask, Velociraptor number expected, 3. Number found, 3. Sampai Ray Arnold tidak mendapatkan data apapun dari waktu 24 jam sebelumnya dikarenakan suatu error dan bug pada data 1 September. Sometimes the computer shows some anomalies that are impossible, so we're still working on refining. Can the computer tell me when the raptor count went from 4 to 3? Yes, it says September 1st. Di tengah situasi yang ada, Muldoon menegaskan banyak hal kepada Dr. Henry Wu terkait situasi raptor belakangan ini. 1. You approve the transfer of a raptor to an enclosure without my knowledge, potentially putting lives at risk. 2. There was a 4th raptor in the enclosure on September 9. And 3. The young raptor in the Rex's jaws right now was supposed to have died on September 1st according to the computer. Mendengar segala situasi yang semakin rumit, Muldoon mendapatkan tugas penting dari Dr. Henry Wu untuk mengambil sampel dari bangkai raptor di dalam kandang T-Rex. Sampai Muldoon harus ditemani oleh kedua rekannya, yaitu Tony dan Robbie, untuk memasuki kandang T-Rex dengan segala persiapan yang ada. Robert Muldoon, Game Warden of Jurassic Park, 14th of September 1991. Tony will be driving, or perhaps in this instance, dodging, and Robbie is responsible for reloading the needles. Ketika memasuki kandang T-Rex lewat arahan dari Roy Arnold, mereka bertiga sangatlah berhati-hati. Berkat ketajaman dari mata Robbie, mereka bertiga mampu mengejar T-Rex remaja itu, hingga Muldoon berhasil membiusnya tepat di bagian leher dengan cara yang aman. Line me up with her neck, Tony. Boom! Setelah berhasil membius T-Rex remaja, Muldoon memastikan keadaan sekitar demi keselamatan semua orang. Sambil mengamati kondisi T-Rex remaja, Muldoon mengungkapkan bahwa obat bius yang dia gunakan saat ini setara dengan obat bius yang digunakan oleh setiap kebun binatang pada umumnya, yaitu Moro 709, bahkan sanggup membius gajah, badak, maupun kuda nil di alam liar sekalipun. You shoot the same dose of 709 into an elephant, a hippo, and a rhino, you'll immobilize the elephant,
so it just stands there like a statue. Setelah mengecek kondisi T-Rex remaja, Muldoon berjalan mendekati bangkai raptor sampai Muldoon teringat segala perkataan Dr. Henry Wu sambil mengamati kondisi bangkai raptor ini. Wu said that young raptor was introduced into the enclosure on September 1st. It's the 14th today. This doesn't look like the decay and decomposition of something 2 weeks dead. In fact, it looks fresh. Wounds look fresh. Dalam kondisi yang ada, Muldoon masih berpikir untuk memecahkan misteri di balik bangkai raptor ini karena untuk mengecek seluruh kelemahan di dalam kandang T-Rex membutuhkan waktu selama berminggu-minggu. Di tengah kebingungannya, Muldoon mendapatkan kabar darurat dari Ray Arnold bahwa di posisinya sekarang terdapat beberapa raptor yang mulai mendekatinya. Ray, give me a count of the raptors. Yep, it says 4, Muldoon. Explain that to me, Ray. Either the computer is buggy or it's counting the dead raptor. Wu didn't release a whole pack of them into the Rex paddock without telling anyone again, did he? Let me look into this. Give me a minute, Muldoon. Di tengah situasi yang semakin waspada, secara tidak terduga, komputer Ray Arnold menunjukkan jumlah total Velociraptor di dalam taman menjadi 3 ekor. Sampai Muldoon sendiri kebingungan atas segala hal yang ada. Secara tidak disangka, Muldoon dikejutkan oleh sesuatu. Is it possible that the computer has... Christ! Muldoon, Blasted monkey! are you okay? What's happening with the raptor count, Ray? Setelah dikejutkan oleh seekor monyet, Muldoon mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak taman bahwa jangan terlalu percaya pada sistem komputer yang ada daripada apa yang dilihat oleh mata manusia itu sendiri. Namun, secara tidak disangka, kehadiran Rexy membuat penyelidikan Muldoon sampai tertunda hingga mengejar mereka bertiga. Go! Must go fast. Put your foot down, Tony. You can't just stroll down the road, you know? Setelah berhasil keluar, Muldoon merasa tugas kali ini gagal membawa bangkai raptor yang bisa digunakan sebagai barang bukti. Bahkan Muldoon sangat memahami bahwa T-Rex merupakan spesies yang sangatlah teritorial terhadap wilayahnya. Secara tidak disangka, Muldoon mendapatkan kabar darurat dari petugas bagian The Jungle River Cruise. Setelah sampai di sana, Muldoon mendapatkan info bahwa salah satu petugas yang bernama Manuel terjatuh dengan kondisi tidak bisa melihat sampai menjadi kesakitan oleh serangan seperti tersembur. You said the animal hit him? Si, senor. How? It spit on him. Setelah kejadian yang ada, Muldoon segera bergerak cepat menginvestigasi masalah ini lewat rekaman kamera CCTV pada area kandang Dilophosaurus, sekaligus memastikan kondisi kesehatan Manuel yang akan dibawa ke Bahia Anasco. Beberapa saat kemudian, Muldoon bergerak ke area kandang Dilophosaurus dengan fakta yang ada bahwa kandang Dilophosaurus dibuat dengan pencahayaan yang sangatlah minimalis karena akan mempengaruhi kesehatan kulit Dilophosaurus. Artificial and controlled lighting cycles limiting UV exposure, the cooler, darker environment keeps the animals calmer. Bahkan Muldoon sendiri mengungkapkan terdapat 7 ekor dengan 2 spesies Dilophosaurus yang berbeda dalam kandang ini, yaitu spesies Dilophosaurus sinensis yang berukuran kecil bahkan mampu tumbuh mencapai 4 kaki. These guys grow to about 4 foot tall and are mostly timid, yet they start to become curious about you pretty quickly if you hang about them for a bit. However, they tend to be pretty quiet most of the time. Spesies selanjutnya yaitu Dilophosaurus Queterelli yang memiliki ukuran tubuh yang paling besar sampai bisa mencapai 8 kaki dan memiliki suara hampir mirip dengan burung hantu. Sampai Muldoon pun mewaspadai spesies Dilophosaurus Queterelli ini. This is why they creep me out. See this behavioral display? They seem to size up their opponent in an attempt to intimidate equally sized threats. Beberapa waktu kemudian, helikopter telah tiba di Isla Nublar. Muldoon meyakini helikopter tersebut akan mengangkut Manuel ke Bahia Anasco untuk mendapatkan perawatan intensif. Tepat di malam harinya, Muldoon bergerak ke dalam kandang Dilophosaurus untuk mengecek tempat Manuel terjatuh. Dari penemuan Muldoon, dia masih penasaran terkait cairan hitam yang melekat pada helm Manuel itu. Water here, I don't like thick, black, almost tar-like, not natural runoff, not oil. It's viscous.
It doesn't smell like anything I recognize. Setelah mengamati cairan hitam pada helm Manuel, Muldoon dan Gary lewat jalur komunikasinya masih terheran karena belum pernah sama sekali mendapatkan informasi terkait cairan ini sebelumnya. Sampai Muldoon memutuskan masuk lebih dalam lagi ke bagian perimeter. Saat tiba di bagian dalam perimeter basah, Muldoon masih belum menemukan sesuatu yang terasa mencurigakan, sehingga Muldoon harus memasuki bagian yang kering. Secara tidak disangka, Muldoon memikirkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun, bahwa cairan hitam yang mencelakai Manuel berasal dari Dilophosaurus. Is it possible that this substance is a kind of venom? Picture it like this. That substance behaving like a hunting aid. If it can be expelled accurately, it explains the splatter height and why a man lost his footing so fast. Sampai Muldoon memiliki sebuah ide untuk melakukan sebuah otopsi terhadap satu Dilophosaurus yang telah dibius oleh Muldoon demi menekan korban jiwa lagi, meskipun dia tahu bahwa John Hammond akan protes keras pada tindakan itu. We sedate one and conduct exploratory surgery. Check the maxilla, the jawline, the neck. If there are glands, duct, anything resembling a storage structure. People are getting hurt because we're assuming limits that may not exist. Secara tidak disangka, setelah dikejutkan oleh Compsognathus, Muldoon mendapatkan apa yang dia cari, yaitu cairan hitam pekat tepat di sebelah sisinya. Setelah melihat mayat burung dengan cairan hitam pekat, Muldoon menyadari bahwa cairan tersebut akan mempermudah Dilophosaurus untuk mendapatkan mangsanya. Dengan melihat bukti ini, Muldoon mengkhawatirkan keselamatan semua orang yang memasuki area Jungle River Cruise. Birds today, workers tomorrow, guests after that if we're careless. This confirms it for me. These animals are hunting. With more than teeth and claws, the park is not designed for predators that hunt from a distance. Setelah mendapatkan cukup bukti, Muldoon beralih ke bagian dalam lagi. Yang uniknya, terdapat bagian yang mampu melihat kawasan rawa-rawa yang dihuni oleh spesies sauropod seperti Apatosaurus, Hadrosaurus, bahkan lainnya. Di momen ini, Muldoon memikirkan keadaan yang ada, bahwa John Hammond tidak akan pernah senang jika ada perubahan drastis terhadap bagian wahana ini, karena dia ingin setiap tamunya berhak menikmati semua hewan yang ada. Muldoon memahami juga apa yang dia inginkan, tapi dengan mempertimbangkan keselamatan semua pengunjung taman, adanya perubahan wahana ini perlu diadakan, meskipun John Hammond tidak akan mau mempertimbangkan sarannya. Dalam curhatannya, Muldoon menyadari ada sesuatu yang berenang pada area tersebut. I've got some movement in there. One of the dilos might be taking a swim, which is rare. They can swim, but all the workers here have never spotted one actually crossing water. So this might be a first. No way. Well, sekian alur cerita Jurassic Park Found Footage Muldoon Log episode 4, 5, dan 6 karya Ali Awada. Nantikan alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan alur cerita Jurassic Park Found Footage dalam video ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Saint Arian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic Park pada channel ini. See you and goodbye.